uh, jago mengenai meditasi nih, jago yang gue bilang. Nah, baca dulu ya, baca ya. Jadi Kong Momo ini juga konsultan untuk mindset atau ya tadi kita udah dengar ya, mind technology. Jadi Kong Momo ini juga belajar mengenai mendalami lah mengenai mind technology ini. Nah, hari ini kita mau tanya mengenai mindset. Sebenarnya apa sih mindset itu? Oh, gampang, Anda tinggal buka Google. Ya, mindset keluar. Terjemahannya pola pikir, ya kan? Ya, mindset adalah pola pikir. Gue juga tahu kok. Ya itu Tapi maksudnya mungkin bisa penjelasan yang manusiawi. Yang manusiawi adalah pola pikir setiap orang kan nggak ada yang sama ya. Jadi dan pola pikir itu yang membentuk sifat dan perilaku sebetulnya. Itu basic. Nanti lebih jauh sifat dan perilakunya itu akan membentuk kebiasaan-kebiasaan dia. Kebiasaan dia, cara dia merespon satu masalah ya kan, dan ini akan membentuk nasib. Ya makanya kenapa ada satu orang nih misalnya kayak di video sebelumnya saya cerita tuh ada seorang suami yang kalau istrinya tiap kali lu begini dia langsung marah gitu ya. Nah itu karena pola pikir dia adalah lu ngatur gua gitu loh. Padahal istrinya pola pikirnya gua sayang sama lu. Ini kan nggak nyambung satu kasus yang sama tapi pola pikirnya beda. Ini menimbulkan masalah. Jadi mindset ini sangat penting. Makanya saya dulu juga belajar karena di video sebelumnya ada cerita ya, kok tiap kali saya sukses cepet banget suksesnya, tapi udah gitu pasti ada masalah. Nah karena pola pikir saya nggak tepat waktu itu ya kan. Jadi mindset ini ya itu salah satu ya namanya setting ya gitu. Jadi seperangkat pola pikir kita tersusun menjadi satu karena manusia itu kompleks ya, dimana ya nggak usah pikiran manusia, laptop kita aja, HP kita kalau hang nih softwarenya rusak ya kan. Nah jadi mindset itu sepenting itu ya kan. Kalau mindset kita pola pikir kita itu tuh tidak sesuai gitu ya, itu akan bikin masalah gitu. Oh ini pertanyaan berikutnya. Tanya dulu. Pertanyaan kita udah selesai ya, kita udah selesai. Udah udah kelar. Jadi memang mindset ini sangat menarik. Nah dijelasin dengan simple ya, karena mindsetnya memang benar bisa mempengaruhi kita punya kebiasaan juga. Nah pertanyaan berikutnya adalah apakah mindset itu ada yang benar, ada yang enggak? Nah setiap mindset setiap orang pasti benar menurut dia. Ya kayak tadi kan yang suami habis lu ngatur gua, pokoknya kalau istrinya begitu itu ngatur gua, itu benar buat dia. Ya kan bagi istrinya kan gua sayang jadi gua bawel. Itu juga benar menurut istrinya. Jadi mindset apakah ada yang benar ada yang salah? Gak ada. Yang tepat adalah apakah mindset itu mendukung kita jadi lebih maju. Kita ada orang bilang orang kaya tuh jahat, kalau banyak duit nggak benar. Terus dia jadi miskin. Salah siapa? Salah dia. Tapi ada orang punya mindset gini, kalau saya kaya, saya bisa bantu keluarga saya ya kan. Saya bisa bantu komunitas saya bisa buka bisnis, bantu lapangan kerja. Jadilah dia pengusaha sukses. Mana yang lebih? Jadi sama-sama soal uang. Yang satu mindsetnya dibilang salah juga nggak. Pokoknya uang jahat. Ya memang ada yang jadi jahat memang. Tapi kan ada yang enggak. Gitu. Jadi mindset itu kita bisa pilih sebetulnya. Pilih mindset yang membuat kita jadi lebih maju ya. Nah kayak tadi kan ada beberapa kasus kita bahas ya. Itu mungkin pertanyaan berikutnya. Suka overlap. Apa-apa. Biar kita cepat selesai. Nah berarti mindset yang benar, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya. Jadi benar pasti menurut diri masing-masing. Betul. Jadi ya itulah makanya kan di sebelumnya kita bahas soal meditasi ya. Meditasi membuat kita sadar mindset kita nih sebenarnya membuat kita maju. Oh ternyata mindset saya salah. Nah itu gunanya kesadaran ya gitu. Nah jadi kalau kita udah sadar kan, oh mindset ternyata nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Cuman ini berguna nggak buat hidup kita, kan kita bisa pilih. Ya benar. Oke. Nah terus pertanyaan berikutnya adalah adakah hubungan antara mindset sama mentalitas atau sikap mental? Nah, udah dijawab dong. Ya udah kita selesai ya. Mungkin paranormal ya. Jadi sangat-sangat berpengaruh sekali. Seperti tadi orang yang menganggap uang itu jahat gitu. Jadi dia akan selalu bersikap kalau soal uang itu jadi dia jadi masalah. Ya apalagi mungkin ya dari saya nerapi beberapa orang, kadang ada yang dia lihat begitu pas punya uang keluarganya cekcok rebutan uang. Sejak itu sikap mental dia terhadap uang selalu buruk gitu. Maksudnya apa? Dia suka nggak uang, suka-suka aja kalau uang banyak, tapi begitu uang banyak tiba-tiba hidupnya jadi banyak masalah.
Kenapa? Karena sikap mental dia terhadap uang Menarik, buruk. Ya buruk, jadi otomatis dia akan menarik hal-hal yang buruk, ya kan gitu. Jadi ya itu, jadi uang tuh sebetulnya kan tidak ada buruk apa baik ya, tergantung orang yang megang. Tapi karena mindsetnya uang ini masalah, itu akhirnya dia tiap kali soal uang dia was-was, atau dia aduh nanti jadi masalah, nah ini jadi masalah betulan gitu. Jadi ya sangat berpengaruh sekali. Pikiran orang akan menentukan sikap mentalnya. Ya kalau pikiran dia buruk, ya sikap mentalnya pasti buruk, reaksinya pasti buruk, ya kan? Oke, mindset. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, gimana sih kalau kita sudah punya mindset yang salah nih, kita bisa koreksi nggak sih, maksudnya benerin ataupun kita mau coba satu hal yang ya pokoknya benerin deh, benerin simpelnya. Yang pertama pasti harus sadar dulu bahwa mindset ini nggak bagus buat kita. Nah, karena masalah banyak orang yang nggak sadar, kayak kasus tusuk jarum ya, kayak kasus yang saya cerita tadi bahwa ada orang yang dia responnya selalu marah gitu, dan bagi dia benar, padahal kan itu merusak relasi dia dengan istrinya ya kan gitu. Tapi setelah saya terapi dia baru tahu ini nggak penting ya gitu, tapi dia nggak bisa sadar karena udah terlanjur. Nah ini sudah jadi kebiasaan karena dia sudah puluhan tahun kalau istrinya bawel dia selalu marah. Bagi dia bawel, bagi istrinya bukan, karena mindset dia bahwa ini bini gua bawel, kalau bini gua bawel gua nggak suka. Ini sikap mentalnya nggak suka. Begitu terus puluhan tahun kan jadi susah. Dan bagi dia itu nggak salah. Jadi tiap kali ada lama-lama marahnya makin gak karu-karuan ya, karena numpuk. Akhirnya apa? Jadi susah dong dibenerin ya kan. Nah apalagi dia nggak sadar, tapi setelah saya bantu, karena kalau udah puluhan tahun nggak susah ya, jadi tugas saya adalah waktu itu mendampingi. Jadi dia sadar, oh ini nggak perlu begini, gua nggak bilang lu salah bahasa gitu, tapi ada untungnya nggak buat lu, ada gitu. Nah baru dia sadar. Setelah dia sadar kalau nggak ada untung ini mau diapain, nah saya harus tanya dia, loh nggak bisa saya, dia bilang ya gua nggak perlu lah, kalau nggak ada untungnya, nggak ada baiknya buat gua, kenapa gua harus simpen. Nah begitu orang sudah sadar itu nggak bagus buat dia dan dia mau melepaskan, baru bisa dibenerin. Oh, oke. Berarti ada izin dari orangnya juga ya? Ya, orangnya harus sadar bahwa itu nggak tepat buat dia. Tapi kan banyak orang yang nggak peduli ya. Biarin gue emang kayak begini ya, itu tuh kita sakit mental parah loh. Nah, jadi kalau orang terima gue apa adanya, ini sebenarnya saya bisa bilang ya ini sebenarnya salah satu sifat egoistik ya. Pokoknya gue kayak gini orang harus terima ya. Lu aja nggak terima orang lain gitu ya. Nah itu agak susah. Nah kalau orang mau diubah mindsetnya, pertama dia harus sadar dulu bahwa mindset ini nggak baik ya. Kalau baik ya nggak usah diubah ya kan, nggak baik buat dia. Dia harus sadar dan mengakui, dan kedua dia harus mau, baru bisa saya bantu. Tapi kalau enggak 100 tahun aja itu belum tentu dia bisa berubah gitu. Jadi tempatnya harus sadar dan harus ada kemauan, baru bisa dibantu gitu. Bahkan kadang kalau orang sudah sadar, sudah mau, kadang-kadang nggak butuh bantuan, dia bisa cari jalan sendiri kan. Ya benar. Dia cari workshop kayak Rus kan, dia cari guru lah, dia cari apa, nggak usah disuruh gitu. Tapi kalau orang nggak sadar, dipaksa-paksa pun susah. Tanpa seizin, tanpa niat dari dirinya pun Tanpa susah. niat dan izin dari dirinya nggak bisa. Wow. Tunggu udah lakuin ya. Jadi tidak salah hari Tuhan melakukan pertanyaan hari ini ya. Nah jadi berikutnya adalah sebenarnya kan kita sudah punya pola nih selama ini ada nih. Contoh, gue pun mengalami hal yang mentalitasnya itu bobrok lah ya kan. Nah bisa nggak sih gue melakukan suatu hal yang gue ulang kan katanya repetition is a mother of all knowledge lah. Nah gue ngulang hal itu, bisa nggak sih gue merubah gue punya pola atau pattern yang udah ada? Bisa nggak sih? Bisa, tapi tentu butuh proses ya. Kayak orang yang udah ngerokok untuk dia langsung berhenti kan susah. Jadi biasa kalau orang yang sudah sadar, waduh saya pernah terlatih bapak, kenapa dia mau berhenti rokok, karena dia punya anak. Nah ini bagus ini, anak dia perempuan, bayi ya, dia bilang aduh kayaknya saya nggak mau ngerokok tapi susah nih, dia bilang. Tapi kan dia sudah sadar, sudah sadar. Jadi ya udah, sekarang saya ngerokok berapa, 3 bungkus, gile deh, buang-buang uang pula ya kan, kata istrinya marah-marah, rumah bau semua segala macam. Jadi yang kira-kira sanggup, nah kan mesti ngukur diri sendiri. Kayak orang angkat barbel nggak bisa langsung gede dong, bisa kurangin berapa, 2 bungkus dulu boleh nggak? Ya lumayan lah, kurang 1 bungkus per hari, 7 bungkus. Ya udah coba seminggu. Jadi ya kita ubah pelan-pelan habit. Ya udah 2 bungkus aja sehari selama seminggu. Bisa masuk minggu kedua, oh udah nggak ada beban. Nah, jadi saya adjust pelan-pelan gitu kan, saya bantu dia adjust. Terus mulai 1 bungkus sehari selama seminggu. Terus lama-lama setengah bungkus. Lama-lama
berkurang, terakhir tinggal satu tapi dia nggak bisa lepas. Nah saya tanya istrinya, kalau satu gimana ya? Nggak masalah lah, habis makan siang dia keluar satu batang doang gitu. Nah karena sudah terjadi deal ya kan, dan bagi istrinya satu batang nggak masalah, dan kalau cuma satu batang juga kan dia nggak sama anaknya dulu, belum cepat merokok. Jadi udah kita diskusi, logiknya tetap harus jalan. Oh kalau satu batang aja nggak masalah, ya udah saya stop, saya terakhir di situ gitu. Jadi apakah bisa diubah? Bisa, tapi ya tentu kalau udah semakin lama semakin butuh waktu ya, butuh proses. Yang penting harus sadar, harus ada izin, dan ya kita ngubahnya sesuai dengan takaran kemampuan. Jangan nggak bisa langsung ya kan. Ya mobil lagi ngegas di rem mendadak bisa terbalik kan. Oke, berarti kayak kita mau latihan juga ya, mulai awal mula mungkin ya kayak meditasi lah, nggak bisa sampai lama-lama, mungkin 5 menit 10 menit tuh, makin lama ya, oke. Ya kayak orang nge-gym kan, kardio pertama 5 menit mau pingsan, lama 45 menit ya kata kita pelan-pelan. Betul. Nah, terus pertanyaan berikutnya adalah mungkin ada nggak sih cara yang harus dilakukan apa nih buat belajar mindset yang baik? Nah, ada nggak nih? Karena itu tadi mindset yang baik itu kan beda setiap orang. Yang penting tujuannya dulu. Misalnya saya pengen punya mindset orang kaya, ya dia harus belajar ilmu-ilmu jadi orang kaya ya kan. Tapi paling gampang mindset itu adalah paling gampang tuh, mindset itu menular. Jadi kalau ada mau kaya, mau sukses, ya harus sering ngumpul sama orang yang kaya dan sukses. Itu akan mau nggak mau pasti ketularan, nggak mungkin enggak. Ya yang gampang gitu, Anda masuk ke ruangan perokok pasti bawa rokok ya kan. Pun Anda nggak suka rokok pasti bawa rokok, lama-lama biasa juga nyium bawa rokok ya kan. Jadi paling gampang mindset ya paling gampang adalah ngumpul, nyemplung ya kan. Ya, tapi kalau saya mau belajar sendiri apa ya, tujuannya mau apa dulu? Mindset orang kaya ya beli buku kayak Warren Buffett gitu saya beli ya kan, biografinya apa. Jadi untuk mengalami ya, tapi kan gua bisa ada gini, aduh tapi kan gua udah keburu jelek gitu mindset lo. Ibarat gini ya, kalau kayak gelas diisi kopi kan lama-lama berkerak tuh, ya. coklat, tapi nggak bisa dihilangin ya kalau disiram susu terus kan lama-lama juga putih ya kan. Bahkan kopi yang ada ampas tuh ya, karena ini kotoran ampas lah, lu isi air terus lama-lama juga ampasnya naik hilang gitu. Jadi ya gitu, salah satu tahap belajar mindset paling gampang pertama nyemplung, terus kedua sedikit-sedikit nggak apa-apa, tapi sering kan, konsisten. Nah, nanti yang lama-lama akan kehapus. Konsistensi memang sangat-sangat penting sih. Dan yang nggak perlu maksa kan, sedikit gitu. Karena kadang terlalu maksa, terlalu tinggi, kita nggak nyampe, malah jadi satu pola yang baru. Kayak saya tuh kayak balik topik meditasi tadi, saya meditasi itu kan cuma semenit, 2 menit, dicicil nih, tapi dalam sehari bisa berkali-kali. Dan momennya kapan? Suka-suka gue. Karena lagi nunggu lift. Oh, daripada bete ya, jadi lama nih. Itu meditasi. Ke kumpul-kumpul jadi banyak juga ya kan gitu. Jadi ya jadi ubahnya gimana? Nggak ada takaran pasti untuk setiap orang. Yang penting apa, tujuannya jelas ya, dia sadar mindsetnya, terus ya dia lakukan sesuai dengan takaran dia gitu. Kayak tadi kasus rokok tadi kan gitu. Jangan mencoba memaksa. Ya orang baru masuk gym langsung mau ngangkat barbel gede ya fatal lah. Kadang mindset juga kita ikut seminar, motivasi seminggu doang. Itu karena kalau motivasi itu kan hanya disemangati, tapi pola pikirnya belum tentu berubah ya, karena kan juga cuma sekali kan. Itu harus sering dengar. Saya kan ada kayak apa, audio money magnet gitu ya. Karena saya tidak lahir di keluarga kaya, mindsetnya itu bukan mindset orang kaya gitu, mindset orang susah. Jadi gimana cara mempengaruhi, saya suka dengerin. Ngapain? Sambil mandi, sambil shower gitu. Mindset orang susah. Ya, uang suka datang kepada saya karena saat uang itu datang saya gunakan dengan benar, membahagiakan diri saya orang. Yang bagus mindset kayak gitu. Jadi saya dengerin sambil mandi, nggak masalah. Dan itu sering jadi oh iya benar gitu. Waktu mandi dengerin ya. Nah, karena memang kemarin sempat bikin video juga mengenai cari ide waktu mandi, karena ternyata waktu mandi itu hormon dopamin itu kita relax, dan otak ini bisa mengakses banyak hal lebih baik daripada kondisi biasa. Nah, jadi mindset ini buat teman-teman yang masih punya mindset negatif, yang merasa nggak bisa maju, nggak bisa berhasil, itu harus gimana? Balik ke tadi, pertama harus ada dulu mindset ini ada gunanya nggak.
ya udah pasti nggak ada gunanya dong. Mindset tapi saya ini orang gagal, saya ini nggak bisa, banyak yang lebih parah dari lu bisa sukses ya, karena kan buktinya ada banyak ya, kayak maksudnya orang ya kita tahu di Indonesia bahasa Jojo kayak model Tukul tadinya kan pemulung naik derajat jadi sopir, dia ketemu buku Anthony Robbins, ini kan dibayar ya Anthony Robbins, dia baca, dia berubah mindsetnya. Dan untuk seorang Tukul butuh waktu 7 tahun. Waktu itu kita nonton 7 tahun tuh lama nggak lama ya, tapi dari nasib seorang pemulung dan sopir yang posisi dulu tuh bau matahari gitu, bau perangus, bau kambing ya kan, dalam 7 tahun nasibnya berubah total. Apa sih artinya 7 tahun dibanding sisa hidup dia puluhan tahun, dan terus begitu dia sukses kaya, dia lebih kaya daripada bos dia. Berarti jangan nyerah ya. Kadang buat teman-teman yang lagi usaha, lagi mencoba merubah hidup, sama kayak gue pun semenjak pandemi ini banyak belajar cara merubah pandangan hidup, dipandang baru hidup. Jadi emang gimana kita nyikapin hidup, ternyata semua orang punya kesempatan yang sama, bisa sukses, bisa berhasil, tapi ya dari mindsetnya harus benar-benar new nih, akarnya nih. Karena pikiran kita ini benar nggak sih kayak tanah gembur, lu mau tanam apa, nunggunya apa? Iya benar, nanamnya bunga bangkai bunga bangkai bau ya kan, itu kayak tadi masalah apa, mindset. Kok saya tadi lupa ya, gara-gara apa gitu. Gara-gara yang masalah orang sukses tadi yang bilang begini kan, gue nggak bisa sukses pas segala macam, jadinya nggak bisa sukses ya kan. Terus yang masalah kesempatan, orang benar tapi nggak adil, dia lahirnya orang kaya, bisa punya fasilitas. Banyak nggak orang yang lahirnya kaya punya fasilitas terus mati bunuh diri? Banyak juga. Artinya apa? Nggak penting dapatnya dari mana, maksudnya gini ya, nggak penting ada nih kita nih lahir miskin nggak punya apa-apa, atau orang lahir udah dikasih warisan banyak. Yang penting itu cara pegangnya. Anda dikasih mobil Ferrari nggak bisa nyetir, nabrak mati juga gitu. Mendingan naik Avanza ya, Avanza bawanya bener, bisa jadi ojek online ya, dapat duit juga. Daripada dikasih warisan Ferrari nggak bisa nyetir, nabrak mati. Jadi artinya apa? Dunia ini adil lah. Ngomong kesempatan adil, orang lahir orang kaya, belum tentu dia matinya kaya. Ya kan? Orang lahir miskin, belum tentu matinya miskin. Ya, karena Warren Buffett, tahu saya lahir di keluarga biasa aja, keluarga tengah, sekarang kayanya nggak karu-karuan. Ya kan? Gitu. Dan orang-orang sangat kaya di dunia ini backgroundnya macam-macam. Bill Gates, drop out, ya kan? Yang malah saya lihat yang kayaknya warisan nih dari top 10 Forbes itu tuh nggak terlalu banyak kok. Malah banyak yang dia usaha sendiri tuh, yang benar-benar kayaknya malah banyak. Jadi buat teman-teman jangan berkecil hati, yang lagi berusaha untuk maju, yuk terus maju terus. Kayaknya cukup untuk cerita mindset kali ini, tidak terlalu banyak. Nah jadi nonton terus nanti video yang meditasi juga, karena ini ada berhubungannya dengan mindset. Yes. Nah terima kasih teman-teman yang sudah nonton terus video ini, yang sudah nonton jadi grogi buat yang sudah nonton video ini. Dan tujuan memang gue bikin video ini untuk share buat teman-teman yang bingung, mungkin mau cari ilmu atau mau cari pengetahuan untuk bisa hidup lebih baik. Ya saksiin aja terus videonya, nanti gue akan share banyak video yang bisa membagikan ilmu, menginspirasi dan membantu teman-teman. Oke, terakhir kayak YouTuber yang lain, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan pencet tombol bel. Nah, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.